Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan beribadah pada pagi hari ini dan dengarkanlah panggilan ibadah kita. Ya Tuhan, Allah semesta alam, siapakah seperti Engkau? Engkau kuat ya Tuhan, dan kekuatan-Mu ada di sekelilingmu. Engkaulah yang memerintah kecongkakan laut pada waktu naik gelombang-gelombangnya. Engkau juga yang meredakannya. Ibadah pada pagi hari ini akan kita mulai dengan pertolongan dari Allah yang menjadikan hari ini dan mengundang kita beribadah kepadanya. Turunlah atas kita sekalian anugerah, berkat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hatinya. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Tuhan hadir di bait suci-Nya. Tuhan hadir di bait kudus-Nya saat umat mencari wajah-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya. Berseru dan berdoa, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan segenap hati, yang datang dengan segenap hatinya. Mari kita berseru kepada Tuhan. Berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadirannya. Hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu Tuhan,
nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu Tuhan. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sungguh baik buat setiap kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas anugerah yang Tuhan berikan buat setiap kami. Mari Bapak Ibu, dimanapun kita sedang berada, saat ini kita sedang ibadah online pagi ini. Saya percaya bahwa Yesus datang ke dunia ini untuk menyelamatkan kita sebagai orang yang berdosa. Kita yang seharusnya binasa, kita yang seharusnya mati di dalam kerajaan maut. Tapi kita memperoleh kasih karunia anugerah keselamatan daripada Tuhan. Saya rindu setiap jemaat hari ini, saat ini, untuk boleh mengambil saat ini untuk boleh berdoa di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan secara pribadi. Kita mohon ampunan atas dosa-dosa yang sudah kita lakukan, yang tidak berkenan di hati Tuhan. Ambil 1 menit, 2 menit ini untuk kita boleh berdoa secara pribadi di hadapan Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau mengampuni segala dosa dan salah kami ya Tuhan. Apa yang sudah kami lakukan yang tidak berkenan kepadamu, Tuhan kiranya ampuni setiap kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa surga, terima kasih. Engkau sungguh baik Bapa. Naikkan pujian kita kepada Tuhan. I worship you God. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. My heart longs to worship you, God. My heart longs to worship you. My soul longs to see you, Jesus. My soul longs to see you, Jesus. You the King of my life, you're the Most High, my God. My heart longs to serve you, longs to serve you, Lord. My desire longs to please you, my desire longs to please you, Jesus. You alone are my hope and my strength. You're the Most High, my God. The Most High, my God. I worship you. I worship you. Jesus, I worship you. With all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. My heart longs to worship you, God. My heart longs to worship you. My soul longs to please you, Jesus. You're the Most High, my God. I worship you. I
Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I worship you, I worship you, I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart, with all of my heart, with all of my soul. I love you, I love to worship you. Naikkan pujian kita, I worship you. I worship you. Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fills my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit fill this place, sweet spirit, fill my heart. Let your presence fill this place as we worship you, as we worship you. Let your spirit as we worship you, as we worship, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. To worship you, I worship you, I worship you, Jesus, I worship you with all of my heart and all of my soul. I love you, I love to worship you. I love you, I love you. I love you, I love to worship you. I love you, I love you, I love to worship you. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-10, 11, dan 14 berbunyi, Akulah gembala yang baik. Gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Tuhan adalah gembala yang baik buat setiap kita. Dan demi keselamatan jiwa kita, Ia tidak takut untuk memberikan nyawanya. Kasihnya sebagai seorang gembala adalah kasih yang sejati, yang tidak akan pernah terbayar oleh apapun juga. Karena itu, mari kita sebagai orang-orang yang telah menerima anugerah keselamatan daripada Tuhan. Masihkah kita mau hidup di dalam dosa? Marilah kita tinggalkan semua dosa kita. Dan marilah kita hidup senantiasa
sesuai dengan tuntunan Sang Gembala. Ya Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur memiliki gembala yang baik seperti Engkau. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Pengorbananmu yang menyelamatkan telah menyadarkan kami akan besarnya kasih-Mu. Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Engkau yang terlebih dahulu mengenal kami, maka kini pun kami mengenal Engkau. Bersama-sama kita, Tuhan Yesus, Engkau adalah gembala yang baik bagi kami. Amin. Mari Bapak Ibu, dengan apakah kita membalas semua kebaikan Tuhan? Selain memberi diri kita, memberi hati kita, menyembah Dia, memuji Dia dengan seumur hidup kita kepadanya. Setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku. Dalam-Mu, terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. Terima kasih Tuhan, Engkau Bapa yang baik, Engkau Allah yang setia buat setiap kami. Kasih-Mu sungguh besar Tuhan, Engkaulah harapan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kau Allah yang setia, Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku. Kaulah harapanku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan hidupku. Kau selamatkan hidup. Dengan apa ku balas kebaikan-Mu? Dengan apa kan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur padamu. dengan apa ku balas kebaikan-Mu ya Tuhan? Segala kebaikan-Mu, Segenap hatiku, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. ku bersyukur. Ku bersyukur. Sekali lagi dengan apa ku balas
hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Tuhan sudah begitu baik buat setiap kita. Dengan apa kita membalas kebaikan Tuhan selain kita menyembah Dia, mengikut Dia seumur hidup kita. Kita akan persiapkan diri kita untuk masuk di dalam firman Tuhan yang nanti akan disampaikan oleh Evangelis Ratnayani Mulyadi dari Saat Malang. Bila firman Tuhan yang nanti akan disampaikan itu boleh menjadi pelita buat setiap kaki kita. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar, menerangi jalanku. Firman-Mu Tuhan, menuntun hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. firman-Mu Tuhan, firman-Mu Tuhan, ya sungguh benar. sungguh benar. Firman-Mu menerangi setiap jalan kami Tuhan. Jalanku. Firman-Mu yang menuntun setiap hidup kami. Firman-Mu Tuhan, menuntun Kami bersyukur kepadamu, hidupku. Ku bersyukur padamu. Di hadirat-Mu ku bersujud, menikmati kehadiran-Mu. Ku buka hati saat ini untuk mendengar suara-Mu. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kalau pagi hari ini kita boleh kembali beribadah kepada Tuhan. Saya tahu Bapak, Ibu, dan Saudara berada di rumah dan ini merupakan ibadah yang istimewa bagi kita di masa-masa pandemi ini. Namun kita bersyukur bahwa Tuhan masih memberikan anugerah buat kita untuk kita boleh beribadah setiap hari Minggu. Dan biarlah kita boleh mempergunakan waktu ini dengan sepenuh hati kita untuk bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan bersama-sama menaikkan doa terlebih dahulu sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih kepadamu. Engkau memberikan kami kesempatan sekali lagi ya Tuhan, untuk kami boleh mengadakan ibadah, untuk berjumpa dengan Engkau sekali lagi ya Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Mari Tuhan, kiranya Engkau berbicara kepada setiap kami. Engkau menolong setiap kami ya Tuhan, untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan. Untuk kami boleh mencamkannya, untuk kami boleh mencernanya. Dan dengan kekuatan daripada Roh Kudus, kami boleh melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan, kami berdoa khususnya bagi hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan dan keterbatasan ini. Mari Tuhan, kiranya Engkau sucikan dan Engkau layakkan untuk boleh menjadi penyampai kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan,
kami akan bersama-sama merenungkan firman mengenai mendengar suara Tuhan, mendengar suara-Mu. Dan biarlah ya Tuhan, dengan hati yang penuh dengan kerinduan dan hati yang penuh dengan cinta kasih kepada Tuhan, kami boleh mendengar suara Tuhan. Berbicaralah ya Tuhan, hamba-Mu dan kami semua siap untuk mendengarnya. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mari kita melihat dari Injil Lukas pasal yang ke-10 ayat yang ke-38 dan 42. LAI memberi judul bagian ini Maria dan Marta. Tetapi tema yang akan kita renungkan adalah listening his voice, mendengar suaranya. Ayat yang ke-38. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Yang berbahagia adalah setiap kita yang bukan hanya mendengar, membaca firman Tuhan, tetapi yang terlebih suka melakukan firman itu dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus, seorang penulis renungan yang bernama Letty Coleman. Dia seorang penulis renungan Kristen, istri seorang pendeta. Satu kali dia menceritakan petualangannya di Afrika. Nah, ketika dia berada di sana, dia melibatkan sekelompok orang yang membawa barang-barang dia dan pemandu. Berharap bahwa perjalanan mereka berlangsung dengan cepat. Ia senang ketika hari pertama itu mereka sudah mencapai sekian kilometer. Mereka sudah mendatangi beberapa tempat di Afrika. Dia puas dengan perjalanan di hari pertama. Keesokan harinya, hari yang kedua, dia berharap bahwa dia akan segera berangkat dan mencapai lagi lebih banyak lagi tempat-tempat yang akan dia kunjungi. Tapi apa yang terjadi, saudara? Ketika dia sudah siap untuk berangkat, dia melihat bahwa pembawa barang yang beberapa orang itu duduk-duduk dan tidak mau bergerak. Dia menunggu, dan menunggu. Dan tidak ada greget gitu ya. Tidak ada keinginan untuk berangkat atau segera melanjutkan perjalanan. Dengan frustasi dia bertanya kepada pemimpin, pemandu yang memandu dia di hari pertama. Kenapa ini? Kenapa mereka nggak mau berangkat? Pemimpin itu menjelaskan padanya demikian. Ibu, pada hari pertama mereka sudah berjalan terlalu jauh dan terlalu cepat. Dan sekarang mereka sedang menunggu jiwa mereka menyusul tubuh mereka. Saudara, mungkin kita tersenyum mendengar ada orang-orang yang berpikir demikian. Dalam dunia yang serba cepat, penuh ketergesa-gesaan dan serba instan dan teknologis ini, pemikiran orang-orang Afrika tersebut ternyata juga menjadi pemikiran tidak sedikit orang di zaman ini. Banyak orang berpikir, kapan bisa rehat sejenak dari semua kesibukan sehari-hari yang terus menuntut diri untuk terus bergerak dan bekerja. Saudara, kenapa kafe-kafe sekarang menjadi tempat yang diidolakan oleh banyak orang? Banyak orang nongkrong, sekedar ngobrol, ngopi, atau bahkan mengerjakan tugas di sana sendirian. Atau ada juga orang-orang yang mengadakan pertemuan formal di tempat informal ini. Kenapa, saudara? Kafe-kafe itu menjadi tempat idola.
Karena disitulah mereka merasakan suasana yang berbeda dari kantor, suasana yang berbeda dari tempat pekerjaan mereka. Namun mereka masih bisa efektif melakukan pekerjaan mereka. Dan tempat-tempat wisata sekarang ini juga menjadi tempat-tempat yang laris manis. Banyak orang ketika mereka sudah mengumpulkan uang dan kemudian mereka pergi. Entah sendiri, entah berdua dengan teman, entah dengan keluarga. Untuk rehat sejenak. Saudara, ketika virus corona melanda dunia ini, orang dipaksa untuk rehat dari semua kesibukannya. Mulai dari anak-anak sampai bahkan orang dewasa. Tidak perlu lagi mengangan-angankan. Andaikan semua tanggal di kalender itu adalah tanggal merah. Atau paling tidak lebih banyak tanggal merahnya. Saudara, setelah ini semua terjadi, kita dipaksa atau terpaksa dalam tanda kutip rehat. Dan ini sudah terjadi beberapa waktu. Belum ada tanda-tanda pulih, mulailah kepanikan melanda. Apa yang harus dilakukan? Bagaimana mengatasi kebosanan? Bagaimana mengatasi perubahan situasi ini? Saudara, dari bacaan yang kita baca tadi, dikatakan bahwa Tuhan Yesus bersama dengan murid-muridnya melakukan perjalanan dan sampailah mereka di sebuah kampung. Itu berarti bukan tempat yang besar, bukan kota besar, yang bernama Betani. Tempat di mana Marta dan Maria tinggal. Melihat di Israel medan yang naik turun, tentu saja tawaran Marta itu merupakan sebuah tawaran yang menyenangkan bagi Yesus dan rombongan. Dan bagi Marta, menerima rombongan ini tentu saja merupakan suatu kehormatan besar. Marta melihat ada kesempatan untuk mengenal Yesus lebih lagi. Dan dia mengundang Yesus untuk mampir ke rumahnya. Kesempatan yang tidak datang untuk kedua kalinya. Bagi Marta, kesempatan yang ada ini adalah melayani Yesus, memuaskan dia, dan rombongan dengan jamuan makan. Saudara, kita bisa melihat dengan sigap segera mulailah Marta mempersiapkan segala sesuatu untuk menjamu dan melayani rombongan tersebut dan memastikan mereka nyaman berada di rumahnya. Tindakan Marta ini adalah suatu hal yang wajar bagi seorang nyonya rumah untuk menjamu dan melayani tamu rumahnya. Tindakan Marta ini adalah sesuatu hal yang biasa terjadi dan tindakan yang seharusnya. Bukankah ini yang terjadi dalam setiap rumah? Ketika tamu-tamu datang, maka sang suami yang mengajak ngobrol tamunya dan kemudian nyonya rumah menyiapkan segala hal, apalagi ketika mengadakan perjamuan untuk tamu tersebut. Itu adalah sesuatu hal yang biasa. Dan setelah tamunya pulang, maka sang istri akan bertanya kepada suaminya, Pak, tadi apa yang diomongkan? Tadi apa yang diobrolkan? Itu sesuatu hal yang biasa. Marta menganggap bahwa menyenangkan Yesus itu berarti melakukan sesuatu yang berguna. Sesuatu yang positif. Sesuatu yang bermanfaat. Perhatian Marta adalah tindakan yang berguna bagi yang lain dan hanya itu. Itulah sebabnya, saudara, dia kecewa ketika Maria tidak membantunya. Maria seolah-olah tidak peduli dengan kesibukannya. Maria tidak mengerti betapa dia sangat membutuhkan bantuan. Namun tidak demikian dengan Maria, saudara. Maria juga seorang yang sangat senang ketika menerima Yesus di dalam rumah mereka. Kesempatan yang sama-sama dimiliki oleh dua orang saudari ini memunculkan reaksi yang berbeda. Bagi Maria, Yesus bukan hanya sekedar tamu istimewa. Bagi Maria, Yesus adalah tamu yang sangat-sangat istimewa. Itulah sebabnya Maria mengambil kesempatan yang ada itu dengan duduk manis di bawah kaki Tuhan dan mendengar apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Alkitab mencatat Maria terus mendengarkan perkataannya yang berarti
Maria terus-menerus mendengarkan, menyimak, memperhatikan, mencermati apa yang disampaikan oleh Tuhan. Maria mengkhususkan diri untuk tidak mendengar dengan sambil lalu atau dengan mengerjakan yang lain. Tetapi ia duduk, ia diam, dan ia mendengar. Cara mereka berdua menyambut kedatangan Tuhan dalam rumah mereka sangat berbeda. Kesempatan yang diterima Maria membuat Maria melakukan sikap untuk mengenal siapa Yesus itu. Dengan mendengar apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, Maria berharap dapat lebih mengetahui jalan pikirannya, pribadinya, karakternya, kehendaknya, dan semua tentang dia. Rasa kagum dan hormat Maria kepada Yesus membuat dia tidak peduli dengan yang lain, kecuali mencoba mengenal dia dan mendengar perkataannya. Cara pandang yang berbeda dari dua orang saudari ini, saudara, Marta dan Maria. Cara pandang yang berbeda tentang Tuhan memunculkan reaksi yang berbeda. Marta menganggap Yesus adalah tamu istimewa bagi keluarganya. Maria menganggap Yesus adalah tamu yang sangat istimewa di mata dia. Saudara, Dallas Willard dalam bukunya Mendengar Allah, Hearing God, menyatakan dalam pendahuluannya begini. Bukankah lebih sombong dan berbahaya jika kita menempuh eksistensi sebagai manusia tanpa mendengar Allah? Saya ulangi, saudara. Bukankah lebih sombong dan berbahaya jika kita menempuh eksistensi sebagai manusia tanpa mendengarkan Allah? Tapi banyak saudara orang percaya tidak menyadarinya. Dan menganggap hanya melakukan sesuatu yang berguna tanpa melibatkan Allah dalam hidupnya, itu sudah baik. Yang penting berkarya, yang penting melakukan sesuatu yang positif, yang penting tidak melakukan dosa. Hidup dalam ritual yang kudus, dalam kesalehan, tanpa perlu lebih lagi mengenal Allah, berkomunikasi dan benar-benar memposisikan dia sebagai pemimpin, Tuhan, Juru Selamat, bahkan sahabat. Yesus menegur Marta ketika Marta protes kepadanya. Yesus tidak menyalahkan Marta dalam pelayanan kepada dirinya, tetapi Yesus menegaskan bahwa kesempatan yang tersedia bagi mereka berdua, Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya. Yesus berkata tentang memilih yang terbaik. Ini berbicara tentang prioritas. Apa yang utama dan yang terutama. Dan itu, saudara, adalah mengenal Tuhan. Mendengarkan dia. Mengerti maksud dan kehendaknya di dalam hidup ini. Saudara, dalam dunia yang hiruk pikuk dengan segala keinginannya, seringkali manusia terseret dan terpikat di dalamnya. Mungkin bukan hal yang buruk, namun seperti yang dikatakan Willard, kesombongan itu seringkali membuat manusia akhirnya berpikir, tanpa Tuhan saya bisa. Atau sayalah yang menentukan segala laku saya. Kemana saya akan melangkah, kemana saya akan pergi, kemana saya akan bekerja. Ketika Amsal ayat yang ketiga, Amsal 3 ayat 6 berkata, akuilah dia dalam segala lakumu, maka ia akan meluruskan jalanmu. Maka ini hanya akan menjadi suatu kata-kata mutiara belaka. Sesuatu kata-kata indah. Pandemi ini, saudara, membuat banyak orang melihat betapa tidak berdayanya manusia. Betapa rapuhnya manusia. Kekuasaan, kekayaan, kepandaian manusia tidak berdaya dengan virus yang diameternya hanya 400 sampai 500 mikrometer. Sangat kecil. Mulai dari bangsawan, pejabat tertinggi di pemerintahan,
pejabat tinggi, sampai rakyat, bahkan yang papa sekalipun tidak ada yang imun dengan virus ini. Ketika manusia berencana ini dan itu ke depan, semua tiba-tiba terhenti. Kekayaan tidak dapat membayar kesembuhan atau kekebalan manusia terhadap virus ini. Manusia yang bahkan sudah melakukan wisata ke antariksa sekalipun terkena imbas dari virus yang kecil ini. Saudara, ketika Tuhan berkata, Maria sudah memprioritaskan yang utama dalam hidup manusia, menjalin relasi dengan Allah, mendengarkan Dia. Itu bukan suatu keyakinan yang sok dari seorang yang bernama Yesus. Kita melihat di masa pandemik ini, manusia benar-benar membutuhkan Tuhan dalam hidupnya. Amsal 3 ayat yang ke-6. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bukan lagi sekedar kata-kata mutiara yang indah. Saudara, kalau kita melihat berita-berita yang ada, kesaksian demi kesaksian yang diceritakan oleh orang-orang yang terpapar virus dan kehilangan orang-orang yang sangat dikasihi, menyaksikan betapa kekuatan Allah lah yang menopang mereka bisa bertahan. Goal-goal dan tujuan hidup yang sudah terencana sempurna tidak akan berarti kalau Tuhan tidak campur tangan. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Marta, Marta, Marta. Penyebutan 2 kali ini menunjukkan keprihatinan yang dalam terhadap Marta. Marta, Marta. Engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Seolah-olah engkau mampu, seolah-olah engkaulah yang pegang kendali. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Tuhan katakan, hanya satu yang perlu. Maria memilih bagian yang terbaik. Mengenal aku, mendengarkan suaraku, mencoba mengerti maksudku, dan itu tidak akan diambil daripadanya oleh siapapun dan oleh situasi apapun. Manusia membutuhkan Tuhan. Situasi baik ataupun tidak baik, situasi senang ataupun susah, situasi cukup ataupun berkekurangan, situasi sakit ataupun sehat. Perkataan Tuhan akan selalu menjadi penopang, kekuatan dalam menjalani hidup yang naik turun dan berkelok-kelok penuh dengan tantangan. Dallas Willard mengatakan bahwa firman Allah adalah ucapannya, komunikasinya, komunikasi Allah kepada manusia. Ketika Allah berbicara melalui firman-Nya, Ia mengekspresikan pikirannya, Ia mengekspresikan karakternya, dan Ia mengekspresikan tujuannya. Dengan demikian, Allah selalu hadir bersama dengan perkataannya atau firman-Nya. Seperti tertulis dalam Roma 35 dan 37. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Tetapi dalam semuanya itu dikatakan, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Kita butuh Allah untuk menuntun langkah kita sehingga kita dapat hidup benar dan memuliakan Dia. Saudara, di saat situasi yang tidak mudah ini, entah sampai kapan, tidak ada seorang pun yang tahu. Ada banyak teori ini dan itu. Ada teori yang mengatakan Juni, ada teori yang mengatakan September, ada teori yang mengatakan Januari lah baru situasi ini akan kembali normal. Dan bagaimana dampak ke depan? Kita mari
tidak berkonsentrasi pada kesulitan yang ada. Tapi ini kembali kepada kita memiliki kesempatan. Kesempatan untuk apa, saudara? Memprioritaskan yang utama dan terutama. Menjalin relasi kembali dengan Tuhan. Karena tanpa memiliki relasi dengan Tuhan, kita tidak akan bisa mendengar suaranya. Barulah sesudah kita memiliki relasi dengan Tuhan, kita mendengar suaranya. Mencoba mengerti apa maksud dan rencana Tuhan dalam hidup kita. Apa yang harus kita lakukan sekarang dan ke depan? Ketika kita peka akan suara Allah, kita akan mampu bertahan. Bahkan dalam situasi yang sangat sulit. Biarlah kita memiliki kepekaan akan pimpinannya, tuntunannya, kehendaknya bagi kita. Ini kesempatan, saudara. Bukan hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi juga bersama-sama dengan keluarga kita. Orang-orang serumah. Untuk kita boleh bertumbuh bersama ke arah Kristus. Ini kesempatan bersama keluarga mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Dan mengenal suaranya. Atur kembali prioritas, saudara, di masa stagnan ini. Tuhan yang terutama dan yang pertama. Sesudah itu keluarga. Bagi kita semua, saudara. Selamat berelasi dengan Tuhan dan mendengar suaranya. Kehendaknya. Dan terkhusus bagi ibu-ibu yang terkasih dalam Tuhan. Selamat Hari Ibu juga. Sebagaimana kita kaum wanita seringkali berperilaku seperti Marta, sibuk melakukan banyak hal. Mari kita juga menata ulang prioritas hidup kita. Dan biarlah kita terus-menerus meneladankan iman bagi anak-anak. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, apakah yang utama dalam hidup ini? Impian kami, cita-cita kami, kesuksesan kami, pekerjaan kami. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau mengingatkan kami bahwa Engkaulah yang utama dan terutama dalam hidup ini. Kami menyadari ya Tuhan, bahkan ketika kami mengalami pandemi yang tidak mudah dalam hidup kami ini, kami disadarkan betapa rapuhnya kami dan kami membutuhkan Engkau ya Tuhan dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami ya Tuhan, untuk kami boleh belajar seperti Maria. Yang menyatakan bahwa Engkau teramat istimewa dalam hidup kami karena Engkau sudah menyelamatkan kami. Dan itulah sebabnya ya Tuhan, Maria memprioritaskan Engkau dengan duduk diam mendengar suara Tuhan. Biarlah Tuhan kesempatan yang ada ketika kami bekerja dari rumah. Ketika kami berada bersama-sama di rumah dengan keluarga. Ada banyak kesempatan yang Tuhan beri untuk kami boleh menata ulang prioritas kami. Apa yang terutama dalam hidup ini. Ampuni kami ya Tuhan. Jikalau dalam masa-masa normal kami seringkali mengabaikan Engkau, bahkan tidak peduli Engkau ada atau tidak. Tuhan, biarlah kami boleh menata ulang akan prioritas kami, mengutamakan Engkau. Kembali khususkan waktu kami untuk Engkau berbicara kepada kami. Sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam, mengerti jalan pikiran-Mu, kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Tolonglah setiap kami ya Tuhan. Kami menyerahkan setiap kami dengan keluarga kami masing-masing. Dan terutama ya Tuhan untuk ibu-ibu. Kalau kami boleh memperingati Hari Ibu pada saat ini ya Tuhan. Biarlah ya Tuhan kami pun boleh belajar seperti Maria. Yang memprioritaskan Engkau dalam kehidupan kami sebagai seorang ibu. Yang boleh meneladankan iman kami kepada anak-anak kami. Terima kasih ya Tuhan, berkatilah kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bersama dengan segenap umat percaya di dunia ini, mari kita bersama-sama
kembali mengikrarkan pengakuan iman kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita juga akan berdoa untuk dua pokok doa syafaat. Yang pertama, kita akan berdoa buat keamanan bangsa Indonesia ini, khususnya untuk kota kita Surabaya. Mengingat pandemi COVID-19 ini telah melumpuhkan banyak sektor usaha, sehingga banyak bidang usaha yang tidak beroperasi. Dan hal ini dapat menyebabkan banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan, yang akan menimbulkan kerusuhan dan meningkatnya tindak kejahatan. Yang kedua, kita juga akan berdoa untuk keluarga-keluarga Kristen, khususnya keluarga besar GKKA Indonesia Jemaat Surabaya, supaya di tengah pandemi COVID ini mereka dapat menjaga diri mereka dengan baik dan keseharian hidup mereka dapat menjadi teladan bagi masyarakat di sekitar mereka. Dengan tetap taat mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah dan tetap beriman bahwa Tuhan akan selalu memelihara. Mari kita berdoa untuk kedua hal ini bersama-sama. Bapa di dalam surga, kami datang sekali lagi di hadapan-Mu, Allah yang berkuasa dan berdaulat. Kami rindu ya Tuhan bahwa Engkau yang berdaulat atas negeri ini memberikan keamanan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara ini, khususnya untuk kota kami Surabaya. Mengingat pandemi COVID yang melanda di seluruh dunia, bahkan negeri ini khususnya kota kami Surabaya ini ya Tuhan. Ada begitu banyak lapangan usaha yang harus menghentikan usaha mereka sehingga tidak lagi beroperasi. Dan ini menyebabkan banyak karyawan yang harus dirumahkan, bahkan di PHK sehingga mereka kehilangan pekerjaan. Tuhan, kami mohon biarlah apa yang terjadi ini tidak menimbulkan kerusuhan dan meningkatnya tindak kejahatan di sekitar kami ya Tuhan. Karena kami tahu ya Tuhan, jikalau ini terjadi ya Tuhan, maka pemerintah kota kami ya Tuhan juga akan mengalami kesulitan untuk mengamankan keamanan daripada masyarakat yang tinggal di dalamnya. Sehingga banyak masyarakat mengalami kekhawatiran tatkala mereka harus keluar dan tatkala mereka harus memenuhi kebutuhan dalam membeli kebutuhan pokok mereka masing-masing. Karena itu Tuhan tolong berikan perlindungan dan keamanan atas negeri ini, khususnya kota kami Surabaya. Dan kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Secara khusus kami berdoa untuk keluarga besar GKKA Indonesia Jemaat Surabaya ini ya Tuhan. Biarlah di masa pandemi COVID ini berlangsung, mereka dapat menjaga diri dengan baik, menata kehidupan mereka supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Dan keseharian hidup mereka justru diteladani oleh banyak orang di sekitarnya ya Tuhan. Di dalam ketaatan untuk mematuhi peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah. Bahkan mereka tetap beriman bahwa Tuhan akan selalu menjaga dan memelihara kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan pergumulan daripada keluarga-keluarga Kristen yang ada, khususnya untuk keluarga besar GKKA Indonesia Jemaat Surabaya ini. Mohon Tuhan yang campur tangan di dalamnya di tengah masa-masa seperti ini, berikan kami kelegaan, hati yang terus melekat kepada Tuhan dan hati yang terus bersyukur atas keadaan yang Tuhan izinkan terjadi melanda negeri ini bahkan kota kami. Karena itu ya Tuhan, kami serahkan doa kami ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah kami boleh menantikan jawaban daripada Tuhan yang mengabulkan permohonan doa kami. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang kami sembah, yang kami muliakan, kami bersyukur dan kami
berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama meresponi akan firman Tuhan yang sudah disampaikan. Dengan kita memberikan persembahan yang terbaik bagi nama Tuhan. Besar anugerah dalam Yesus, kasih surga yang tak tertandingi, sukacita kebenaran yang bebaskan, kasih sempurna damai yang kekal. Harapanku hanyalah dalam Yesus, hidupku terpaut padanya. Oh betapa ajaib dan mulia kasih-Nya, karena Dia Kristus dalamku. Penebusku tinggal besertaku, walau susah ku kan tetap bersuka, sebab kuasa-Nya sempurna dalamku. Harapanku dalam Dia gembalaku, dalam lembah gelap Dia pimpinku. Oh alam yang gelap telah dikalahkan, karena Dia Kristus dalamku. Kepada kuasa maut, karena Yesus telah tanggung dosaku, darah-Nya telah tercurah menebusku, Dia telah bangkit kalahkan kuasa maut. Ku percaya Dia kalahkan dosaku sekarang dan untuk selamanya. Oh betapa heran ku telah dibebaskan, karena Dia Kristus dalamku. Terima kasih ya Tuhan untuk semua kebaikan Tuhan buat setiap kami. Memang Engkaulah adalah harapan kami, Engkaulah adalah gembala kami yang menuntun kami, yang menuntun setiap langkah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk semua kebaikan Tuhan. Kalau hari ini kami boleh memberi persembahan, ajarkan kami ya Tuhan tidak hanya memberi persembahan secara materi, tapi diri kami itu juga menjadi persembahan yang hidup yang berkenan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk persembahan yang kami lakukan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan berkati akan persembahan ini untuk pekerjaan tangan Tuhan tempat ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Tiap nafasku ku mau ikut Yesus, Dia telah janji menuntunku
hanya dalam Yesus. Harapanku hanyalah dalam Yesus. Segala kemuliaan baginya. Saat usai nanti ku kan terus memuji karena Dia Yesus dalamku. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini arahkanlah dirimu di hadapan Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Mulai pagi hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang kedua kali. Amin. Selanjutnya warta jemaat bisa Bapak Ibu saksikan di slide Bapak Ibu di depan layar kaca Bapak Ibu. Di situ ada warta yang akan disampaikan untuk minggu ini. Sekian, terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi jemaat yang saya kasih dalam Tuhan. Sebagai gereja kita terpanggil untuk menyatakan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Itulah panggilan bergereja. Di masa pandemi COVID yang melanda dunia bahkan negeri kita ini, gereja juga terpanggil untuk menyatakan dan memberikan kasih kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena itu saya mengajak setiap kita untuk boleh berbagi kasih dengan mereka yang terdampak COVID-19 ini. Gereja akan membuka aksi berbagi kasih ini dengan sasaran jemaat gereja kita, baik di pusat maupun di cabang, baik kepada orang-orang yang ada di sekeliling kita yang terdampak secara ekonomi, ataupun tenaga medis yang berjuang di garis depan. Karena itu mari kita sisihkan dana yang kita miliki untuk menolong mereka. Sekecil apapun, itu akan sangat berguna untuk meringankan mereka. Karena itu saudara dapat membagikan berkat itu dan menyalurkannya sebagai donasi yang dapat Bapak Ibu transfer melalui rekening BCA yang tertera di layar kaca Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.